Di awal episode ini menampilkan orang-orang kerajaan Kalinggapura yang sedang melaju bersama kudanya melewati Durgandini dan Nila Saroya yang saat itu tengah menyantap makanannya di pinggir jalan. Mereka berdua pun marah besar karena terganggu oleh kuda-kuda yang baru saja melewati mereka. Mereka pun menghadang para penunggang kuda tersebut yang ternyata adalah Senopati Prabakara bersama para pengawalnya. Kemudian Durgandini pun langsung menyerang Prabakara tanpa ampun. Pertempuran besar pun terjadi. Kalyana Tantri dan Aji Santa yang kebetulan lewat di tempat tersebut dan mengetahui kalau Prabakara kewalahan melawan Durgandini, akhirnya langsung terjun ke arena pertempuran untuk membantu Prabakara. Pertempuran pun berjalan semakin menarik. Ternyata di tempat tersebut juga hadir Empu Mahashura yang akhirnya membantu mereka melawan Durgandini dan Nila Saroya yang kesaktiannya jauh di atas para petinggi kerajaan tersebut. Ternyata ilmu Durgandini yang sangat hebat tersebut masih kalah jika menghadapi Empu Mahashura. Dia pun sangat kerepotan menghadapi gempuran Mahashura. Nila Saroya yang hampir mencelakakan Kalyana Tantri pun dilumpuhkan dengan totokan jarak jauh oleh Empu Mahashura. Kenapa kau diam saja? Melihat hal ini, Durgandini semakin panik karena dirinya sendiri pun sedang terluka dalam. Kau menotok sahabatku dari belakang. Akhirnya Durgandini mengeluarkan serbuk racun yang menutup pandangan dan ia pun kabur membawa Nila Saroya. Jangan mendekat. Tutup mata dan hidung kalian kalau tidak ingin buta. Setelah kejadian tersebut, mereka yang ada di sana pun saling bertanya-tanya siapa manusia sakti yang baru saja menolong mereka. Kemana lelaki tua berjubah tadi? Dia sudah melesat masuk ke dalam hutan. Wanita itu tadi menyebut namanya Mahashura. Mahashura dari Sugalu. Dia guru Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Setelah merasa aman, Durgandini pun melepaskan totokan Nila Saroya. Nila Saroya pun bertanya kepada Durgandini tentang luka dalam yang dideritanya. Durgandini yang merasa dengan mudah dikalahkan Empu Mahashura pun berencana akan mencari kitab Dasendriya tingkat tinggi. Saya lihat Nyai muntah darah. Tapi tidak terlalu parah. Malam itu, Batik Madrim menemui Prabu Angling Dharma dan melaporkan apa yang telah diselidikinya mengenai kerusuhan yang terjadi di Malwapati beberapa waktu yang lalu. Pengikut setia bekas Menteri Giriwara. Ia pun mengatakan kalau di Pakuan Gandarukem, para pemberontak yang dipimpin Giriwara pun menyusun rencananya untuk menyerang kerajaan Kalinggapura. Ada Ki Paronawaja. Yang membuat Angling Dharma terkejut adalah kehadiran Nyai Durgandini dari Rawa Bangkai yang ikut serta dalam pasukan Giriwara. Dan Nyai Durgandini. Durgandini? Kakang Mahashura harus segera diberitahu. Sepeninggal Batik Madrim, Prabu Angling Dharma pun bercerita kepada Galuh kalau sebenarnya Empu Mahashura masih hidup, akan tetapi malu untuk bertemu Galuh dan Nyai Sintawati. Galuh pun menangis haru mendengar semua penuturan Prabu Angling Dharma. Kita kembali lagi pada Durgandini yang pada saat itu tengah mencari gua pertapaan Pangeran Suryapati bersama Nila Saroya. Akhirnya mereka pun menemukan gua yang dimaksud. Mereka pun masuk ke gua tersebut. Di sana, mereka menemukan jasad Pangeran Suryapati yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka pun berusaha mencari kitab Dasendriya Ungu yang sangat luar biasa tersebut. Setelah sekian lama mencari di berbagai sudut ruangan, mereka akhirnya menemukan sebuah benda yang mencurigakan di tengah gua.
Setelah membuka penutup benda tersebut, tiba-tiba keluarlah buto hijau penunggu benda keramat tersebut. Mereka sangat kesulitan menghadapinya. Durgandini pun akhirnya melemparkan pusakanya ke arah buto hijau tersebut. Dan kemudian buto tersebut berubah menjadi ribuan kelelawar yang langsung menyerang mereka berdua. Aku ini. Mereka kewalahan menghadapi para kelelawar tersebut dan mereka akhirnya keluar dan melarikan diri dari goa tersebut. Awas Saroya, gigit kelelawar itu beracun. Tangan Durgandini yang sempat terkena gigitan salah satu kelelawar di gua tersebut langsung membusuk dan akhirnya ia pun menyuruh Nila Saroya untuk memotong tangan atau lengannya hingga lengan kirinya pun buntung. Sementara itu, Batik Madrim yang dalam penyelidikannya menyamar menjadi orang biasa pun menghadang tangan kanan Giriwara yang pada saat itu akan pulang ke Kalinggapura setelah melaksanakan tugasnya di Malwapati. Ia pun langsung menghajar semua pasukan tersebut dan membawa pimpinannya ke tahanan Malwapati. Dua orang yang melarikan diri pun langsung melapor pada Giriwara. Ampun Gusti, ketiwasan Gusti, kami diserang orang. Di Malwapati, Angling Dharma pun berusaha membuka mulut orang tersebut. Kamu kenal siapa aku? Batik Madrim juga menakut-nakuti supaya dia mau mengaku apa tujuannya melakukan pengacauan di Malwapati. Akhirnya ia pun mengaku dan terbuka tentang tujuan atas pengacauan di Malwapati dan mengaku siapa dirinya sebenarnya. Supaya Gusti meninggalkan Kalinggapura. Giriwara pun menyuruh para pendekar tua andalannya untuk mencari dan membawa tangan kanannya yang tengah ditawan di Malwapati. Ya, pasti ke sana. Malam itu, Ki Legawa dan Citra Genjing pun memasuki kerajaan Malwapati secara diam-diam. Mereka pun menuju penjara yang berada di belakang kerajaan. Mereka juga menghabisi semua prajurit penjaga supaya dengan mudah memasuki penjara. Setelah itu, mereka berusaha membobol kunci jendela penjara bawah tanah dan segera memasuki penjara dan menyelamatkan orang tersebut. Ketika baru saja keluar dari ruangan penjara tersebut, mereka dihadang oleh Patih Batik Madrim. Pertempuran besar pun terjadi di antara ketiganya. Ki Legawa mengeluarkan ajian andalannya selama ini. Batik Madrim pun tidak mau kalah. Ia juga mengeluarkan ajian yang sama. Bajragunungmu masih kurang panas ke sana. Merasa dipermainkan, akhirnya Batik Madrim mengeluarkan ajian Triwikrama yang bisa membuat dirinya menjadi besar. Mereka pun kabur tunggang langgang dibuatnya. Kedatangan Angling Dharma pun yang bisa menghentikan kemarahan Batik Madrim. Di tengah hutan, mereka bertiga pun merasa ngeri dengan ilmu yang diperagakan Batik Madrim barusan, dan mereka juga merasa takut hingga harus kabur dari arena pertarungan. Itu tadi Patih Malwapati. Kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglingdarma. Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalinggapura. Di Pakuwon Gandarukem markas Giriwara, Kiparon Wajah baru saja datang dan ikut bergabung bersama para pendekar tua. Akan tetapi, ia pun menanyakan kejelasan apakah yang akan mereka hancurkan, yaitu kerajaan Kalinggapura, benar-benar bersalah, atau justru perkumpulan mereka lah yang mengadakan pemberontakan. Mereka yang berada di situ pun tidak bisa menjawab.
Kilegawa hanya menjawab kalau mereka hanya menuruti kemauan Giriwara. Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Akhirnya Kiparon Wajah menolak hingga membuat Citra Genjing dan Kilegawa marah besar karena malu pada Giriwara. Kalau begitu caranya, aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Akhirnya, pertempuran besar pun terjadi. Mereka saling adu tanding kanuragan. Demikianlah alur film episode ini. Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.